kabar kalian semua? Ya, beberapa waktu lalu banyak yang nanya nih sama saya nih. Jadi, apa sih syarat punya anjing? Ya memang sih beberapa sudah dijawab. Tapi saya mau buat video ini mungkin buat kalian yang merasa bingung syarat-syarat punya anjing itu apa. Jadi saya tuh kasih tahu aja. Ada beberapa syarat yang pasti. Ya ini menurut saya. Tapi memang penting. Nah, jadi buat kalian nih yang pengen punya anjing, syarat yang pertama itu anjing itu nggak cocok buat orang pemalas. Iya. Tahu nggak kenapa nggak cocok buat orang pemalas? Karena anjing itu butuh olahraga. Ya. Anjing itu butuh olahraga, butuh exercise. Kalau dia nggak exercise, nggak olahraga, dia stres. Apalagi yang biasa di kandang, walaupun di rumah main gitu kurang. Ya, apalagi tipe-tipe anjing seperti Alaskan Malamut, ya, Husky, Siberian Husky, apalagi seperti Iko ini. Nah, ini lagi makan daun guys, lagi makan daun dia. Ya. Apalagi seperti Iko itu German Shepherd. Apalagi Iko ini campuran Husky. Waduh, nggak tahu deh waktu kecilnya kayak gimana super aktifnya. Karena kan saya kan tangan ketiga ya. Nah itu syarat pertama, nggak cocok untuk orang pemalas. Yang kedua kalian harus belajar anjing yang pengen kalian punya atau adopsi. Ya belajar dari cara perawatannya, dari cara mendidiknya, karena nggak semua anjing itu gampang dididik ya. Ya kan kalau misalkan kalian lihat di YouTube adalah 5 anjing teratas yang pinter. Ya itu yang pinter ya 5 anjing teratas itu yang paling gampang diajarin segala macam, segala trik. Diajarin kepatuhan paling gampang. Terus apa tadi? Maaf, bentar. Ya jadi cari tahu tentang anjing kalian yang pengen kalian punya. Cara mendidik, kesehatan, terus perawatan pastinya. Perawatannya gimana? Ya, kalau untuk kayak Iko gini yang short hair, ya ini anjing apa sih sibuk amat? Oh, ngapain dia? Ya, buat kayak Iko ini agak lebih sulit, bulunya tuh walaupun short hair tapi tebel di lehernya. Jadi kalau mandiin tuh susah gitu. Ya. Kalau saya terus terang mandiin Iko sendiri karena nggak di pet shop. Ya terus yang ketiga, bentar, Iko. Terus yang ketiga adalah keuangan guys. Kenapa keuangan? Ya keuangan paling penting. Karena kamu ibarat punya anak, ya. Anjing itu udah seperti anak. Ya entahlah kalian mau nganggap adik atau anak. Kalau saya sih adik ya, bukan anak. Ya ini adik saya nih. Adik beda ibu. Ya keuangan tuh penting karena untuk perawatan mereka, kesehatan mereka. Nanti kalau misalkan berapa bulan, kalau nggak salah sekitar 4 atau 6 bulan nanti divaksin. Nanti 2 bulan lagi divaksin. Pokoknya sampai setahun itu ada mungkin 3 sampai 4 kali divaksin selama 1 tahun atau 1 tahun setengah. Nanti baru setiap tahunnya divaksin, ya vaksin lengkap. Itu setiap tahun. Ya tergantung rumah sakitnya, biayanya itu berapa gitu. Jadi kalau misalkan rumah sakitnya yang kira-kira elit ya mahal pastinya. Nah kalau misalkan kalian mau tahu dokter yang baik, yang istilahnya baik hati, murah hati ya ramah, bisa tanya ke saya, dokternya siapa nanti ya. Nah terus perawatan dan biaya itu penting sampai ya dia mati pastinya ya. Tapi perawatan yang paling besar itu kira-kira sampai dia umur 3 tahun. Jadi kalau misalkan anjing besar seperti Iko ini sampai umur 3 tahun lah ya, biayanya besar, terutama makanannya. Ya apalagi kalau kalian nggak bisa mandiin, mesti belajar dulu. Kalian harus ke pet shop mandiinnya, ya kan? Mandiin di pet shop tuh kalau untuk anjing besar mungkin sekarang sekitar 150.000 sekali mandi. Dan kalau Iko itu mandi seminggu sekali, karena kan dia setiap hari keluar, ya, setiap hari keluar. Kecuali emang jarang keluar. Ya Iko karena memang buang airnya di luar. Kalau nggak di luar dia nggak mau buang air di sekitaran rumah. Di gang pun dia nggak buang air, ya. Paling pipis atau nandain segala macem. Nah terus apalagi
Yang keempat, kalian nggak boleh bosan. Nggak boleh bosan ngelatih, ya. Nggak boleh bosan ngelatih, nggak boleh bosan ngedidik, nggak boleh ngebosen latihan trik, ya. Karena itu yang paling sangat dinantikan oleh anjing kamu. Anjing itu suka banget yang namanya main, bercanda, ya, ngajak olahraga. Tuh nggak boleh bosen, ya. Iko ini udah 4 tahun sama saya. Selama 4 tahun olahraga terus sama saya setiap hari, setiap pagi. Kalau saya sakit, ya mau nggak mau. Ya, dulu masih ada adik saya sih, jadi dia yang gantiin. Kalau nggak ibu saya yang bawa. Tapi kalau saya sehat, sama saya setiap hari. Ya. Terus yang kelima, bentar, jangan dulu. Kok kemana? Nah, maaf tadi jalan dulu sebentar sih kok. Apain tuh dia? Oh, kirain mau pup. Nah, yang kelima, yang terakhir, ya menurut saya nih yang terakhir, kalau ada yang kurang nanti saya tambahin. Jadi kalau yang kelima itu kalian harus siap nanti kalau misalkan dia sakit, ya terus amit-amit ya mati gitu ya, kalian harus siap nanggung sedihnya. Saya juga udah nggak bisa bayangin kalau misalkan Iko udah nggak ada, ya pasti sedihnya kayak apaan tahu gitu. Ya kalian mungkin tahu lah, ya beberapa anjing yang kalau misalkan udah dekat banget sama kita dari kecil, kita rawat dari kecil, ya kan namanya umur juga nggak ada yang tahu ya, walaupun itu anjing sekalipun, bukan manusia doang. Ya ada yang harusnya, biasanya kalau umur yang kayak Iko ini kan paling lama, gimana sih dia? Paling lama itu 15 tahun di Indonesia. Di luar negeri bisa 20 tahun, ya paling tua itu 20 tahun. Terus kalau misalkan di Indonesia ini kan kena tropis, jadi ya nggak mungkin lama juga sih, paling lama paling 15 tahun, tergantung lingkungan juga ya. Jadi yang kelima itu kalian harus siap kalau misalkan anjing kalian udah nggak ada umurnya. Nah itu aja, semoga bermanfaat buat kalian ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang bertanya, saya pasti kasih video ini ya. Jadi itu syaratnya, 5 syarat dari saya itu yang menurut saya ya. Nah semoga bermanfaat buat kalian, semoga kalian sehat-sehat aja. God bless. Oh iya guys, satu lagi yang paling penting ya. Jadi ini yang paling penting dari antara semuanya juga ya. Jadi kalian itu harus punya komitmen dan bertanggung jawab sampai dia mati ya. Jangan sampai nanti di tengah-tengah tahun atau belum lama, baru setahun kalian udah jual, kasih ke orang lain ya, dihibahin. Janganlah, karena anjing ini kamu itu udah kayak sahabat sejatinya. Aduh, siapa tuh kok? Ya, kalian itu udah seperti sahabat sejati, sehidup sematinya dia. Banyak anjing yang dikasih ke orang lain tuh nggak mau makan, ya udah sayang sama kalian, dan akhirnya ya malah mati jadinya, ya jadi sakit nggak mau makan. Ya, banyak kasus anjing yang dibuang, yang ditelantarin. Ya mungkin karena ekonomi atau apa, tapi kalian walaupun ada ekonomi kurang juga tetaplah komitmen sampai akhir ya. Ya itu aja guys, semoga bermanfaat ya. Syarat-syaratnya apa aja ketika kalian mau punya anjing. Dadah. Kok dadah dulu kok, sibuk banget Dut, ngapain sih Dut? Dadah dulu dong. Ini dadah.